Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu saudara-saudari mengenal dan memahami 10 perintah Allah. 10 perintah Allah adalah hukum yang paling mendasar untuk hidup bermoral kita. Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus menyampaikan bahwa meskipun orang lain mengejek Kristus yang mati di salib, kita sebagai orang beriman tahu bahwa Kristus adalah hikmat Allah dalam kemuliaan Bapa, dan bahwa dengan menaati hukum-hukumnya kita pun akan masuk ke dalam kemuliaan Allah Bapa. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, Ia mengejutkan para pemimpin Yahudi dengan mengusir para penukar uang dan pedagang dari Bait Allah. Yesus ini yang menyebut Bait Allah sebagai rumah Bapanya yang kini telah dijadikan tempat jual beli dan sarang penyamun. Jika saudara-saudari ingin mengingat satu hal saja dari Injil hari ini, ingatlah bahwa saudara-saudari adalah Bait Allah. Sama seperti Yesus membersihkan Bait Allah dari semua pengaruh yang merusak, Dia ingin membersihkan kita. Sama seperti Dia sangat perhatian kepada rumah Bapanya, Dia juga sangat perhatian kepada kita masing-masing, karena kita semua adalah bait Roh Kudus-Nya. Pembersihan Bait Allah oleh Yesus juga merupakan simbol pemurnian hati. Sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk berjuang demi kemurnian hati, yang berarti memperhatikan pikiran, perkataan, dan tindakan kita, serta memastikan bahwa semuanya itu selaras dengan kehendak Allah. Ingatlah, saudara-saudari, betapa Yesus mengasihi kita. Ingatlah juga bahwa Yesus mendoakan kita setiap hari. Yesus sangat peduli kepada kita dalam kasih-Nya yang penuh pengorbanan. Bahkan ada kalanya kasih-Nya itu ditujukan kepada dosa yang ada di dalam diri kita. Disitulah kita baru dapat memahami apa artinya murka Allah. Kita merusak bait suci yang indah dalam hidup kita ketika kita membiarkan dosa menguasai kita. Setiap kali dosa menguasai kita, bait suci kita menjadi sedikit lebih gelap, dan hal inilah yang membuat Tuhan murka. Tentu saja kemarahannya itu ditujukan kepada perilaku kita, bukan kepada hati kita. Jadi saudara-saudari, marilah kita memilih untuk tidak membuat Tuhan marah kepada kita. Marilah kita pastikan bahwa Yesus adalah yang pertama di dalam hidup kita. Marilah kita pastikan bahwa kita tidak membiarkan dosa masuk ke dalam hidup kita dan kemudian menajiskan bait suci hati dan tubuh kita. Dan jika kita jatuh, beranilah dan rendah hatilah untuk mengakui dosa-dosa kita dan segeralah berdamai dengan Tuhan dan dengan sesama. Singkatnya, marilah kita melakukan segala sesuatu yang kita bisa untuk membuat bait hati kita semurni
dan sesuci mungkin dengan membiarkan Tuhan bekerja memurnikan hati kita. Berdasarkan ini semua, saudara-saudari terkasih, kita ditantang untuk sungguh-sungguh melihat hidup kita di dalam terang 10 perintah Allah dan hidup sesuai dengannya. Untuk apa? Untuk mendapatkan kemuliaan yang telah dijanjikan Allah kepada kita. Saudara-saudari, izinkanlah, biarkanlah Roh Allah bekerja di dalam diri saudara-saudari dan menjadi murni. Semoga demikian. Amin. Pace e bene.